Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana keturunan Wali Songo berani mengkritik atau menasehati habaib karena emang perilakunya atau kurang ini ya teman-teman. Katanya harus sama mengundang Kiai Pribumi ya. Kita lihat ke videonya. Pasti hancur. Awas nih. Kenapa? Karena pelanjut perjuangan Wali Songo, ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Ini biar paham. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi, katanya itu cucu Nabi itu. Apa pernah engkong lu ngajarin begitu? Masih yang begitu mau ditiru juga. Undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Setan banget loh. Pitung tuh engkong saya dari mertua. Jadi saya punya mertua, cucunya Pitung. Makanya takut banget sama istri, takut banget. Kata kiai-kiai di panggung boleh lo jagoan, tapi di rumah pret. Maka saya banyakin anak-anaknya meteng, bunting lagi bodoh amat saya sama saya. Ya pantas NU mana anaknya banyak kan sarungan mulu Kiai Sadung. Makanya Kiai mah Kiai NU nggak ada yang kondor, nggak ada. Memang kenapa? Sirkulasi udara itu penting banget. Ciri khas. Kalau Indonesia hancur, naudzubillah, orang Arab bisa pulang kampung, ada kampungnya. Orang Cina bisa pulang kampung, ada kampungnya, betul kan? Orang India bisa pulang kampung. Nah, kalau kita negara kan semua lari kemana? Ini model muka begini nih, lari ke Arab nggak diaku, bener-bener masa. Kenapa hidungnya? Makanya orang Arab itu kalau ngopi gelasnya kecil-kecil, nggak ada gelas gede. Kenapa bisa begitu Kiai? Kalau gelas gede, hidung orang Arab nyebur ke kopi itu mana? Yang kedua, karena sekarang sedang guncang ganjing ya tentang masalah Wali Songo. Saya ini penerus Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Sultan Hasanuddin. Tolong catat ya, yang mendirikan Banten juga saya dengan Gus Dur itu. Ini panitianya, biar tahu. Mestinya kan Gubernur Banten ngasih kayak saya gitu ya. Tanpa Presiden Gus Dur, Banten nggak bakalan jadi provinsi. Ini ketuanya. Ini ketuanya ini. Mestinya kan bayar pajak mestinya. Karena kita sama-sama NU nggak usah ceramah apalagi tausiah, nggak ada, kita ngobrol aja pendalaman tentang gonjang ganjing masa kini kan gitu ya. Masya Allah. Jumlah Wali Songo kata Gus Dur ada 9. Nah Jawa Timur ini 5. Karena kata Gus Dur orang Jawa Timur itu yang pinter-pinter, yang goblok-goblok gitu kayak Jawa Timur. Makanya walinya paling banyak 5. Kalau Jawa Tengah 3. Agak pinter tapi nyeleneh. Makanya Islam kejawen kebanyakan di Jawa Tengah. Ini Sunan Derajat, engkong saya ini naik ke gunung gitu. Itu Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat cukup 1. Kanjeng Sunan Gunung Jati dibantu oleh anaknya Kanjeng Sultan Hasanuddin. Karena orang Jawa Barat, orang Jakarta, orang Banten segeblek-geblegnya pernah dengar adzan begitu, Masya Allah. Kalau Jawa Timur betul-betul saya kan banyak kontrakan ngaku Islam nggak pernah dengar adzan.
setelah Jakarta baru dengar adzan. Jadi kalau Jawa Barat cukup satu dengan anaknya. Ini biar tahu ya. Dah segini aja ya. Nah, saya ini cucunya Kang Said, juga cucunya. Cuman saya nggak boleh ngomong dulu, biar yang muda-muda yang berantem gitu. Yang muda kalah baru kakeknya begitu, Mas. Ngapain gua ngedidik capek-capek, kita turun-turun juga begitu. Satu orang aja nggak bisa jawab. Nah, semua wali songo punya kelebihan masing-masing. Karena kita di Jawa Barat, ada wasiat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang terkenal, yang harus diamalkan oleh orang Jawa Barat, orang Banten, orang Jakarta. Makanya Banten, Jakarta, Jawa Barat, Demak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang nyerbu dulu Portugis itu kan dari Demak, Cirebon, dan Banten. Makanya kemarin saya rapat di Betawi. Mestinya jangan ngomong Betawi, mestinya. Kan waktu nyerbu Portugis dari Banten kan ngomongnya Sunda. Nah, sampai di Tanjung Priok bau tai begitu. Ini orang-orang Banten nih, terkenalnya Betawi padahal aslinya bau tai begitu, Masya Allah. Makanya orang bukan, emang benar. Ini kan Sunan Gunung Jati, biar ngerti. Ini sejarahnya begitu. Bau tai Betawi. Yang bagus apa? Kalau menurut Sunan Gunung Jati, bukan Betawi, bukan. Jayakarta. Jayakarta. Kalau kakeknya Sunan Gunung Jati yaitu Siliwangi, namanya Sunda Lapa. Kalau Belanda namanya, kalau Jepang namanya Jaya apa tuh nih? Batavia. Begitu. Tapi kalau Sunan Gunung Jati, kemudian Fatahillah, Pangeran Jayakarta ngasih namanya adalah Jayakarta. Lihat aja di benderanya. Lihat di bendera Jakarta, Jayakarta. Makanya nggak ada orang Jakarta jadi gubernur, orang Butai, Masya Allah. Mana orang Jakarta jadi gubernur? Nggak ada. Nah, Muhammad Yunus Tamrin siapa? Nah, orang Makassar. Nggak ada. Kecuali Pitung. Tuh, makanya saya ini dikawinkan dari Banten. Kenapa bahasa dikawinkan dari Banten? Sebab orang Jakarta tuh ilmu benernya dari Banten, ilmu brengseknya dari Banten. Makanya saya 74 masuk Jakarta, yang dukung saya jagoan. Makanya terkenal namanya Kiai Jagoan. Gitu, Masya Allah, dulu itu terkenalnya. Gitu. Pitung tuh engkong saya dari mertua. Jadi saya punya mertua cucunya Pitung. Makanya takut banget sama istri, takut banget. Di rumah. Kata kiai di panggung boleh lo jagoan, tapi di rumah pret. Maka saya banyakin anak-anak yang metang, bunting lagi, bodoh amat saya sama saya. Ya pantas saya dulu mana anaknya banyak kan sarungan mulu Kiai Sadung. Makanya Kiai ini nggak ada yang kondor, nggak ada. Memang kenapa? Sirkulasi udara itu penting marah. Ciri khas. Dan segini aja ya. Yang ngomongin ngapain? Ada wasiat yang harus diamalkan oleh orang Jawa Barat, Banten, Jakarta. Ingsun titip tajuk karo anak yatim. Ini wasiat Gunung Jati nih. Sunan Derajat juga punya wasiat, sama punya. Kalau Kanjeng Sunan Gunung Jati wasiatnya dua tuh wasiat. Ingsun titip tajuk karo anak yatim. Gitu, itu wasiat tuh kalau ngaku Kanjeng Sunan Gunung Jati. Artinya aku titipkan masjid dan anak yatim.
Kenapa masjid? Kanjeng Sunan menafsirkan. Yang pertama, masjid merupakan tempat untuk pembinaan keimanan kepada la ilaha illallah. Ini masjid. Setelah masjidnya maju oleh Wali Songo, kemudian ada pesantren. Jadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia bukan SD, bukan SMP, bukan SMA, tapi adalah pondok pesantren. Tanpa Wali Songo nggak ada pesantren. Alhamdulillah saya termasuk panglima. Alhamdulillah Bapak Presiden tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Ini biar tahu ya. Muktamar kemarin di Lampung itu rencananya Pak Presiden tidak akan diundang karena belum mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Bahkan NU tidak akan minta dana kepada pemerintah, makanya kita mengumpulkan namanya dana koin Muktamar. Ingat nggak tuh koin Muktamar? Nggak akan minta, enggak. Ini sejarah, karena tidak mau tanda tangan untuk pesan. Alhamdulillah pendekatan ulama-ulama. Akhirnya Bapak Presiden Jokowi tanda tangan undang-undang pesantren. Tanpa pesantren nggak bakalan ada NKRI, tanpa Mbah Hasyim Asy'ari nggak bakalan ada Pancasila. Untuk melahirkan Pancasila aja 40 hari 40 malam Mbah Hasyim Asy'ari istikharah 40 hari 40 malam. Tanpa NU nggak ada NKRI. Ribuan ormas di Indonesia, hanya NU yang punya moto NKRI harga mati. Baladil amin. Makanya bagi NU negara ini adalah rumah besar yang harus kita rawat. Bocor betulin. Karena ada rumah besar kita. Naudzubillah. Kalau Indonesia hancur, naudzubillah, orang Arab bisa pulang kampung, ada kampungnya. Orang Cina bisa pulang kampung, ada kampungnya, betul kan? Orang India bisa pulang kampung. Nah, kalau kita negara kita mau lari kemana? Ini model muka begini nih, lari ke Arab nggak diaku, bener-bener masa. Bener. Kenapa hidungnya? Makanya orang Arab itu kalau ngopi gelasnya kecil-kecil, nggak ada gelas gede. Kenapa bisa begitu, Kiai? Kalau gelas gede, hidung orang Arab nyebur ke kopi itu mana ada masalah. Ini kalau sama-sama Wali Songo ngerti gitu. Ngomong udah langsung dia kopi nih, kono masalah. Jadi tanpa NU nggak ada Indonesia ini. Makanya NU ini adalah organisasi keramat bagi bangsa Indonesia. Siapapun yang melawan NU pasti hancur. Awas nih. Kenapa? Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Ini penting. Anak namanya Alwi yang keturunannya disebut dinisbatkan kepada Alwi menjadi Al-Ba'alawi. Ulama-ulama besar. Ada Al-Imam Umar ibn Abdurrahman Al-Attas yang wiridnya juga dibaca di pondok-pondok pesantren bahkan di berbagai negara di dunia ini, yaitu wirid Attas. Ada Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad yang wiridnya, rotibnya dibaca miliaran kali sama orang seluruh dunia. Kitab-kitabnya diajarkan di pesantren. Nasaihud diniyah wal wasaya al-imaniyah, adab suluk al-murid dan lain-lain kitab. Ini bukan orang-orang sembarangan, didustakan nasabnya. La haula wala quwata illa billah. Hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Saya ingin sampaikan yang mentashih nasabnya Ba'alawi itu
Itu ulama-ulama kaliber dunia. Siapa Bib? Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kitabnya kita pelajari, fatwanya kita baca, dan mu'tamad hinda Syafi'i, di kalangan ulama mazhab Syafi'i diakui beliau, Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh. Siapa lagi yang mentasih nasabnya Ba'alawi? Al-Hafidh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala anhu. Anak-anakku sekalian, hadirin yang saya cintai karena Allah, kalau kita di zaman kita bilang Al-Hafidh itu apa artinya? Hafidh. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita tadi sudah menyaksikan ceramah dari keturunan Wali Songo, yaitu Kiai Haji tadi itu Ali Kiai Haji ya Ali ini ya teman-teman. Beliau adalah keturunan dari Wali Songo ya teman-teman. Dan kata beliau seharusnya ya kalau emang ini ya kiai pribumi atau kiai kampung lebih baik diundang ya teman-teman, yang mana ya intinya punya kemampuan juga kiai kampung juga ya teman-teman, karena bukan dari Habib aja yang bisa ini ya teman-teman ceramah, tapi kiai kampung juga lebih ada ilmunya ya teman-teman. Itu sih pesan dari keturunan Wali Songo ini ya teman-teman. Ya, intinya pokoknya yang kalau ada yang lebih baik turuti, yang kayak jangan dituruti ya teman-teman, karena ya itu ya apa namanya, ya kita harus menghormati atau mencintai bersama manusia juga ya teman-teman. Intinya pokoknya yang ada yang baik dari Habib turuti, yang jelek kan teman-teman. Begitupun dengan kiai atau ustadz kampung ya teman-teman, sama aja manusia dan harus kita muliakan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu video kali ini, semoga kita semua sehat selalu, adalah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.